Hidup lagi susah-susahnya, hidup lagi capek-capeknya, tiba-tiba harus naikin speed lari, nggak punya waktu. Gimana caranya? Yuk gabung di Fit with Mel, aku kasih tahu jawabannya. Halo, selamat datang di Fit with Mel. Balik lagi sama aku Melanie Putri ya. Dan buat kamu yang nonton video ini, kalau suka nanti tolong di like ya. Terus di share ke teman-teman yang butuh informasinya. Terus jangan lupa di subscribe YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, sekarang kita mau bahas soal sibuk, nggak punya waktu, tapi pengen speed larinya nambah. Tapi nggak kepengen nambah latihan atau nambah durasi atau nambah volume. Nah, ini dia. Aku punya tips buat kamu bagi yang sibuk banget pengen naikin speed. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ini udah sampai berbusa kayaknya ya, aku kasih tahu ya. Mesti menjalani yang namanya strength training. Pasti mutlak wajib kalau mau naikin speed. Kenapa? Karena kamu butuh banget otot yang kuat, otot yang terlatih, otot yang diberi load, otot yang memang siap untuk bisa menjalani lari dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau misalnya kamu nggak strength training, jangan berharap kamu bisa naikin speednya kamu. Nah, gimana caranya kalau kamu lagi sibuk tapi harus strength training juga? Nah, sebenarnya bisa digabung dengan latihan easy-nya kamu nih. Kalau misalnya kamu hari Senin ada jadwal easy atau hari Rabu ada jadwal easy, kamu bisa selipin strength training sebelum easy kok teman-teman. Jadi bisa digabung supaya waktunya lebih efisien. Jadi ingat sekali lagi, nggak ada tawar-menawar. Latihan core, latihan kaki, latihan upper body tetap harus dilakukan ketika kamu punya mimpi ingin menjadi pelari yang kencang. Nah, yang kedua adalah fokus pada form larinya kamu. Jadi fokus sama stride length-nya. Jadi kalau misalnya melangkah tuh benar-benar formnya harus rapi, harus efisien. Karena ini relate banget sama kecepatan larinya kamu. Terus yang kedua sama arm swing-nya juga ini bener-bener relate sama kecepatannya kamu. Kenapa? Karena kalau formnya kamu belum proper, formnya kamu masih berantakan, masih banyak energi yang kebuang dari gerakan-gerakan yang nggak perlu. Gerakan yang nggak perlu tuh gimana ya? Contohnya gini, gerakan yang nggak perlu tuh kamu merotasi badan kamu habis-habisan saat berlari, atau kamu mengayunkan lengan kamu dengan sangat lebaynya ketika kamu berlari, atau kamu melangkahkan kaki kamu panjang-panjang lengthnya, padahal nggak butuh, padahal nggak perlu. Nah, yang terjadi adalah energinya habis, kebuang buat hal yang nggak perlu. Jadi coba deh fokus sama form larinya kamu. Ketika kamu udah bisa memperbaiki form lari kamu, otomatis kecepatan kamu juga pasti akan bertambah. Yang ketiga adalah interval training. Nah, ini juga biasanya jadi hal yang menyebalkan atau malas untuk dilakukan, apalagi kalau sendirian teman-teman. Beda kalau kamu punya komunitas, ada satu program latihan interval, speed, di track, itu enak banget. Tapi kalau sendirian itu biasanya udah langsung males duluan atau udah jiper duluan gitu. Karena speed interval ini dibutuhkan supaya badan kamu siap atau mengenal speed tinggi yang akan kamu pakai nanti, ngerti gak maksudnya? Jadi saat kamu lagi latihan speed interval, kamu secara nggak langsung mengenerate tubuh kamu, membiasakan tubuh kamu untuk bisa deal with the speed gitu, untuk bisa paham bahwa oh ini nih kecepatannya tinggi nih, oh ini nih gue lagi ngebut nih, oh ini nih gue lagi pace up nih. Kalau kamu nggak pernah latihan speed interval, badan kamu nggak akan pernah kenal. Jadi tetap harus ada speed interval training kalau kamu mau naikin kecepatan larinya kamu. Berikutnya adalah latihan plyometrics. Nah, ini juga suka dianggap enteng, bahkan nggak pernah dipandang. Dipandangnya paling cuma pakai sebelah mata ya, kayak nggak penting gitu. Atau ada juga yang menganggap, aduh plyometrics capek banget, parah. Tapi mohon maaf lahir batin nih, kalau kamu mau speed up, mau nambahin kecepatan lari kamu, kamu harus latihan plyometrics. Karena latihan plyometrics itu kan eksplosif tuh, lompat, capek, jadi dikasih power tubuhnya, dibiasain untuk memiliki force lebih ototnya. Nah, ini yang bikin otot kamu jadi solid gitu.
badan kamu jadi siap untuk bisa berlari lebih kencang karena terbiasa dilatih dengan eksplosif, dengan hal-hal yang memang dibutuhkan sama kekuatan kakinya kita saat berlari. Jadi emang penting sih untuk menambahkan latihan plyometrics di dalam menu strength trainingnya kamu. Jadi kalau emang ada strength training tuh di tengah-tengah kesibukan kamu, tambahin ada 1 atau 2 gerakan plyometrics, baru ditutup dengan easy run. Nah ini buat kamu yang sibuk bisa doable banget. Oke, berikutnya adalah warming up yang proper ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mau jadi pelari itu kita pengen langsung ke main course-nya aja. Kita nggak mau ada appetizer, nggak mau buang waktu. Misalnya udah buru-buru, udah ditinggal sama temen, udah kepengen langsung ngebut aja. Nah ini sebenarnya salah. Kenapa? Karena kalau kita ngejalanin proper warming up, yang ada badannya jadi nggak siap gitu. Badannya nggak tahu bahwa ini sekarang kita lagi mau lari kencang, ini sekarang kita lagi mau lari jauh, badannya nggak siap, heart rate-nya nggak siap, sehingga ujung-ujungnya biasanya yang udah-udah mah, ya mohon maaf nih, cedera. Nah kita nggak kepengen itu ya, jadi coba lakukan proper warm up supaya badan kamu bisa ready untuk dikasih pressure atau dikasih stres yang agak tinggi ketika berlari. Oke, berikutnya adalah nutrisi, balanced diet. Udahlah nggak penting makan apa aja yang enak. Udahlah nggak penting, gue tuh lari karena pengen bisa makan apa aja supaya bisa makan banyak. Jadinya gue seneng sama lari. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita udah bicara soal performance, nah ini udah beda lagi urusannya teman-teman. Kalau mau performance-nya bagus, nutrisi harus solid. Jadi hindarin dulu tuh yang namanya junk food, dikurang-kurangin. Processed food, dikurang-kurangin. Makannya yang real food, yang sehat, yang seimbang. Makronutrien, mikronutrien ini memang sampai berbusa sih harus ngasih taunya. Cuman emang sangat ngaruh dan sangat besar perannya dari nutrisi terhadap kecepatan dan performance larinya kita. Oke, berikutnya adalah rest and recovery. Kalau misalnya kamu mau jadi pelari kencang, gak punya banyak waktu untuk latihan karena kesibukan, nah paling gak usahain untuk tidurnya yang proper teman-teman. Karena kalau misalnya tidurnya kamu gak proper, mendingan nggak usah mimpi untuk jadi pelari kencang gitu loh. Iya, se-ekstrim itu aku harus bilang. Kenapa? Karena ketika kamu menghajar habis-habisan badan kamu dengan latihan yang keras, dengan latihan yang lumayan berat, dan kamu nggak membayarnya di saat kamu tidur untuk recovery, badan kamu habis guys. Jadi yang ada badannya nggak bisa improve, yang ada justru malah negatif, malah kebalikan. Badannya jadi sakit, cedera bolak-balik nggak sembuh-sembuh, terus bolak-balik nggak enak badan terus, gampang pilek, gampang sakit. Semua hal negatif dari olahraga yang sebenarnya nggak ada itu terjadi gitu. Makanya kalau bisa nih, atau bukan kalau bisa sih, pesan aku sebisa mungkin kalau emang niat mau naikin speed, mau lebih kenceng, mau bagus performance-nya, tidur udah menjadi hal yang wajib ya. Tidur yang cukup, berkualitas dan berkuantitas. Oke, ini yang terakhir, nggak kalah penting, mental training. Jadi lari it's about mental teman-teman. Lari itu menurut aku adalah mental game. Jadi kalau misalnya di dalam kepala kamu, dalam hati kamu nggak punya kekuatan atau ketangguhan yang luar biasa, akan sulit bagi kamu untuk bisa mengatasi semua challenge yang kamu akan hadapi saat berlari, atau akan sulit bagi kamu untuk menaikkan speed kamu karena kamu nggak punya mental untuk itu. Jadi kalau emang pengen jadi pelari hebat, pelari handal, pelari kencang, paling nggak mentalnya juga harus dilatih. Caranya gimana? Visualize, bayangin bahwa gue bisa jadi pelari kencang, gue bisa ngejalanin training yang berat, gue bisa nih berlari di sebuah race terus dapat personal best. Jadi mentalnya udah diarahin ke sana. Karena ketika kamu ngejalanin tips-tips dari aku sebelum ini, tapi kalau mentalnya nggak siap, mentalnya nggak kuat, mentalnya nggak ready untuk jadi seorang pelari tangguh, kayaknya nggak akan bisa works dengan baik juga gitu. Jadi teman-teman, kalau emang mau jadi pelari hebat, mentalnya juga harus dilatih ya. Bahkan di luar negeri udah ada tuh yang namanya mental training. Jadi mental nggak kalah penting daripada fisik. Mudah-mudahan videoku ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalau suka videonya tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan jangan lupa juga di-subscribe YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye!